Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadian Eka Surya, NIM 1910426598. Saya akan membawa anggaran piutang dan hutang. Pengertian anggaran piutang usaha adalah piutang adalah salah satu bentuk investasi. Dia tidak berbeda dengan investasi lain seperti investasi yang berwujud dana kas dan bank. Salah satu bentuk investasi piutang dagang menyerap sejumlah modal kerja, mempunyai usia tertentu sesuai dengan waktu keterikatannya, mempengaruhi tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan, dan perlu dimonitor tingkat efisiensi pengelolaannya dari waktu ke waktu. Piutang usaha merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga atau merupakan tagihan perusahaan kepada pihak ketiga karena aktivitas penjualan yang dilakukan secara kredit. Anggaran piutang merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai perubahan piutang usaha selama periode yang akan datang. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan penjualan kredit antara lain adalah meningkatkan omset penjualan sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Kedua, dengan meningkatnya volume penjualan, maka keuntungan pun diharapkan meningkat. Dengan demikian, kredit akan mempunyai akibat yang positif dari segi penilaian investasi secara keseluruhan. Dengan adanya hubungan hutang piutang, maka hubungan dagang antara perusahaan dengan para pembelinya menjadi lebih erat, sehingga kredit menjamin kontinuitas hubungan. Berbagai beban yang timbul akibat pemberian kredit. 1. Beban biaya modal. Piutang sebagai salah satu bentuk investasi akan menyerap sebagian dari modal yang tersedia. Bila perusahaan menggunakan modal sendiri seluruhnya, maka dengan adanya piutang modal yang tersedia untuk investasi bentuk lain, persediaan aktiva tetap dan sebagainya akan berkurang. Biaya administrasi piutang terdiri dari biaya organisasi atau unit kerja yang diserahi tugas mengelola piutang, yaitu gaji dan jaminan sosial lain. Biaya penagihan piutang agar dibayar pada waktunya, perlu dilakukan usaha khusus untuk menagihnya. 3. Biaya piutang. Piutang mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih karena debitur lari ataupun bangkrut. Dapat juga timbul piutang macet atau tak tertagih sama sekali, sehingga mengakibatkan adanya piutang tak tertagih, sehingga perlu dibentuk cadangan piutang ragu-ragu yang dibentuk lewat penyisian sebagian dari keuntungan penjualan. Kebijaksanaan piutang. 1. Dibentuknya unit kerja atau seksi yang khusus ditugaskan mengurusi piutang. Tugas pokoknya meliputi mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit, menseleksi para calon debitur, membukukan transaksi kredit yang terjadi, melakukan penagihan piutang, membukukan mutasi kredit atau piutang, menyusun dan mengklasifikasikan piutang outstanding menurut usianya masing-masing, membuat analisa dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk investasi, menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dari piutang, dan membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan tentang piutang. Kedua, digariskannya kebijakan piutang yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang. Kebijakan ini meliputi penentuan plafon kredit untuk berbagai jenis atau tingkatan debitur, penentuan jangka waktu kredit, pedoman melakukan seleksi calon debitur, penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dibenarkan sebagai dasar penentuan besarnya cadangan piutang ragu-ragu, penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang. Ketiga, penentuan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Tingkat piutang rumusnya adalah penjualan kredit neto setahun dibagi piutang rata-rata awal dan akhir tahun. Persentase piutang tak tertagih yang sebenarnya tingkat persentase ini perlu dibandingkan dengan rata-rata piutang tak tertagih untuk industri ataupun usaha lain yang sejenis. Usia piutang rata-rata dari daftar piutang yang ada dapat dikelompokkan beberapa persen dari piutang masih berada dalam batas waktu piutang yang seharusnya, berapa persen 1 bulan terlambat, 2 bulan terlambat, 3 bulan terlambat, dan sebagainya. D. Biaya pengelolaan setiap 1 juta rupiah piutang. Piutang sebagai salah satu bentuk investasi menimbulkan biaya berupa biaya modal, biaya administrasi piutang, dan biaya yang berupa piutang tak tertagih.
Biaya pengelolaan piutang ini berubah dari waktu ke waktu karena satu, perbedaan jumlah nasabah yang harus dilayani, kedua, perbedaan nilai piutang keseluruhan yang harus dikelola, ketiga, perbedaan fungsi piutang atau penjualan dengan kredit dari waktu ke waktu berhubung dengan adanya perbedaan kondisi persaingan dan situasi ekonomi secara umum. Keempat, perbedaan jangka waktu kredit yang diberikan. Oleh karena adanya perbedaan jumlah biaya dari waktu ke waktu, maka dapat dilakukan analisa tren tentang biaya pengelolaan piutang per 1 juta rupiah piutang yang diberikan. Pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas tergantung kepada satu jangka waktu kredit itu diberikan. Semakin panjang jangka kredit, maka semakin panjang jarak antar terjadinya transaksi penjualan dengan penerimaan uang kas dari penjualan itu. Kedua, kerajinan dari petugas penagih piutang. Dalam arti semakin aktif petugas melakukan tugasnya menagih piutang pada waktunya, semakin tepat arus kas masuk ke dalam kas perusahaan. Ketiga, mutu ataupun bonafiditas dari para debitur yang dipercaya membeli barang perusahaan dengan kredit. Keempat, situasi usaha pada umumnya. Dalam arti bila keadaan situasi usaha yang normal, likuiditas perusahaan pada umumnya baik, maka kemungkinan penundaan pembayaran adalah kecil. Sebaliknya, bila mana pasaran lesu, sulit memperoleh uang tunai, maka kemungkinan terjadinya penundaan menjadi semakin besar. Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menyusun anggaran piutang antara lain, satu, dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu, dapat diketahuinya jumlah piutang pada berbagai waktu, dapat diperkirakannya arus kas masuk yang berasal dari penjualan dengan kredit. Di sini ada contoh pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas masuk. Rencana penjualan atas dasar perkiraan akhir bulan untuk masa 6 bulan pertama tahun 2016 dari perusahaan makanan ternak subur adalah sebagai berikut. Di sini ada rencana penjualan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan penjualannya ada angka-angkanya di sini. Terus yang B, 20% daripadanya adalah penjualan tunai dan sisanya penjualan kredit dengan waktu 1 bulan. Untuk penjualan tunai diberikan potongan 5%. Pola penerimaan piutang menurut pengalaman yang lalu, para debitur membayar 75% tepat pada waktunya dan sisanya dibayar pada bulan berikutnya. C, penjualan bulan November dan Desember 2015 masing-masing sebesar 1.500.000 dan 2 juta rupiah. Jumlah bad debts diperkirakan sebesar 0,5% dibulatkan dalam puluhan rupiah. Pertanyaan di sini, buatlah schedule penagihan piutang dan buatlah schedule penerimaan arus kas masuk. Penjualan menurut bentuk pembayaran dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Penjualan tunainya 20% dari 2 juta ini kali 20% dapatlah 400.000, Februari 450.000, Maret 500.000, April 550.000, Mei 600.000, Juni 650.000. Dari penjualan kredit 80%, 1 juta, Januari 1.600.000, Februari 1.800.000, Maret 2 juta, April 2.200.000, Mei 2.400.000, dan Juni 2.600.000 rupiah. Schedule penerimaan kas dari penjualan tunai. Di sini ada kolom bulan, penjualan kotor, potongan dan kas diterima. Januari penjualan kotornya 400.000, Februari 450, Maret 500.000, April 550, Mei 600.000, Juni 650.000. Potongannya dari 5% jadi menjadi 20.000 Januari dan 400.000 dikurang 20.000, kas yang diterima adalah 380.000, begitu seterusnya. Nah, di sini penjualan November 2015, piutang kotor, bad debts-nya 300.000 dikurang 1.500, piutang netonya adalah 298.500. Penjualan Desember 2015, piutang kotor 1.600.000 dikurang 8.000 rupiah adalah 1.592.000. Ini didapat dari 0,5%. Dan begitu seterusnya.
Skedul penerimaan kas dari penjualan kredit anggaran piutang penagihan. Nah, di sini adalah contohnya. Januari ada 298.000 dan 1.194.000 dan jumlahnya adalah Rp1.492.500. Februari 398.000 dan 1.194.000, totalnya 1.592.000. Maret 398.000 dan 1.343.250 rupiah. Hasilnya 1.741.250 rupiah. April dan Mei, Juni, dan dari sisa ini ada 597.000 di bulan Juni dan 2.587.000 dan sisanya totalnya 3.184.000. Skedul penerimaan kas dari penjualan kredit. Penjualan tunai Januari 380, Februari 427.500, Maret 475.000, April 522.500, Mei 570.000 dan Juni 617.500. Piutangnya Januari 1.492.500, Februari 1.592.000, Maret 1.741.250, April 1.940.250, Mei 2.139.250 dan Juni 2.338.250. Top jumlahnya adalah berikut. Anggaran hutang. Pengertian dari anggaran hutang merupakan anggaran yang merencanakan jumlah hutang pada waktu yang akan datang. Untuk hutang jangka pendek biasanya dilakukan perusahaan untuk keperluan seperti membeli material, bahan pembantu maupun pinjaman bank untuk keperluan kas. Sedangkan hutang jangka panjang dilakukan untuk kepentingan pembelian aktiva tetap, pembiayaan investasi yang relatif besar jumlahnya. Kedua, syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang semakin lunak biasanya akan menjadikan nilai hutang yang diambil semakin besar. Syarat pembayaran akan meliputi tingkat bunga, jangka waktu, denda, serta jatuh tempo pembayaran pada setiap bulan. Ketiga, tersedianya modal kerja. Bila modal kerja yang tersedia relatif besar, maka sebagian besar pembelian material dan keperluan lain yang dilakukan secara tunai sehingga akan meminimkan hutang yang akan diambil. Keempat, kepercayaan supplier dan bank. Bila perusahaan cukup mendapatkan kepercayaan dari para supplier dan pihak pemberi kredit karena selama ini reputasinya cukup baik, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas kredit baik dari para supplier dan pihak bank untuk masa-masa yang akan datang. Bentuk anggaran hutang. Di sini ada soal latihan anggaran hutang, di mana skedul pengembalian hutang tahun depan dari suatu perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Pada bulan Januari tahun depan akan membeli komputer seharga 50 juta dengan syarat 60% dibayarkan tunai, sedangkan sisanya diangsur 6 kali per bulan dengan bunga 2% per bulan. Pembayaran angsuran mulai bulan Februari tahun depan. Pada bulan April akan membeli peralatan kantor seharga 15.000, diangsur 4 kali mulai bulan Mei sampai Agustus dengan bunga 2% per bulan yang dibayarkan pada angsuran terakhir. Ketiga, pada bulan Agustus direncanakan akan membeli program software senilai 12 juta dan dapat diangsur 3 kali mulai bulan Oktober sampai Desember tahun depan. Dan penyelesaian soal anggaran pembelian komputer jumlah 50 juta, 60% tunai 30 juta, hutang jadi 50 juta dikurang 30 juta menjadi 20 juta. Bunga 2% dikali 6 dikali 20 juta sama dengan 2.400.000. Hutang plus bunga menjadi 22.400.000. Angsuran per bulannya 22.400.000 dibagi 6 menjadi 3.722.333 per bulan. Kedua, pembelian peralatan jumlah 15 juta. Bunga 2% dikali 4 dikali 15 juta sama dengan 1.200.000. Karena bunga dibayarkan pada akhir angsuran bulan Agustus, maka angsuran per bulan menjadi 15 juta. Dibagi 4 kali menjadi 3.750.000. Sedangkan untuk Agustus angsurannya adalah 3.750.000 ditambah 1.200.000, totalnya adalah 4.950.000.
dalam pembelian software jumlahnya 12 juta, dibayar mulai Oktober sampai Desember masing-masing sebesar 4 juta rupiah per bulan. Di sini ada anggaran hutang tahun depan, bulan hutang neto, ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di Januari ini 22 juta 400 ribu, masuk di bulan 2, 3, 4, 5, sampai 7 selama 6 bulan. Terus di bulan April pembelian peralatan masuk di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Karena yang tadi itu yang 4.950.000. Di bulan Agustus itu masuk pembelian software sebesar 12 juta dan cicilnya di bulan Oktober, November, dan Desember sebesar 4 juta masing-masing. Dan totalnya adalah sekian. Nah, di sini ada tabel saldo hutang dari Januari sampai Desember. Dari saldo awal, tambahan hutang, jumlah dan pembayaran, dan saldo akhir. Januari yang modal utang awalnya 22.400.000 dimasukkan di dalam total pembayaran dikurangi, dan di Desember akhir sisanya 0. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.